Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So for today's meeting, we are going to focus our material on phrases and phrase structure rules atau frase-frase dan aturan struktur frase. So as you've been explained before, phrases is a sequence of words or a group of words arranged in a grammatical construction and functions as a unit in a sentence. Jadi pada dasarnya frase itu merupakan susunan kata-kata atau sekelompok kata-kata yang disusun dalam suatu konstruksi yang gramatikal dan berfungsi sebagai suatu unit di dalam suatu kalimat. Sedangkan phrase structure rules is a rule that generates a sentence or other syntactic construction from words and phrases and identifies its constituent structure. Jadi aturan struktur frase itu adalah aturan yang membentuk suatu kalimat atau konstruksi sintaktik yang lainnya dari kata-kata dan frase-frase dan mengidentifikasi struktur konstituennya. Perhaps from the previous meetings with Ibu Nurul, you've been taught with more than 3 types of phrases, but for me, I'm going to only teach you 3 major types of phrases. Jadi untuk saya pribadi, saya akan mengajarkan cukup tiga frase saja, yaitu 3 major types of phrases atau 3 frase utama di dalam sintaks, yaitu noun phrase, verb phrase, prepositional phrase. Jadi sebelumnya mungkin ada 5 atau lebih, jadi seperti adverbial clause, adverbial phrase dan adjectival phrase itu sebenarnya tergantung perspektif ya. Jadi sebenarnya frase-frase adverbial atau frase-frase adjective kalau perspektifnya noun, sebenarnya dia lebih tergolong kepada noun phrase. Jadi untuk menghindari kebingungan tersebut, kita cukup fokus ke 3 ini saja, noun phrase, verb phrase, and prepositional phrase. Jadi yang pertama itu noun phrase, that refers to a phrase that built upon a noun which functions as the head word of the phrase. Jadi untuk noun phrase atau frase kata benda lebih merujuk kepada frase yang dibentuk dari suatu kata benda yang berfungsi sebagai kata utama di dalam frase tersebut. Jadi untuk phrase structure rules-nya ya seperti ini. Jadi aturan struktur frase itu modelnya seperti ini. Ada phrase yang di sebelah kiri, dia noun phrase kah, verb phrase kah, atau preposition phrase. Lalu ada tanda panah, lalu noun phrase tersebut tergolong dari apa saja. Jadi seperti ini. Coba deh ya. Oke. Jadi ini, jadi dia phrase-nya jenisnya apa, lalu terbentuk dari jenis-jenis leksikal kategori apa. Jadi untuk aturan struktur frase yang pertama itu noun phrase. Noun phrase itu bisa terbentuk dari noun saja. Seperti contohnya nama orang. Bisa juga suatu objek seperti lemari or cupboard, wardrobe. Lalu bisa juga terdiri dari determiner dan noun. Contohnya the boy. Jadi determiner itu sepertinya sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya. Jadi seperti the, that, this, those, these. Jadi contohnya seperti the boy, those birds, that lady, and so on. Lalu bisa juga terdiri dari adjective and noun. Contohnya little boy, tall building, black hair, and so on. Lalu noun phrase juga bisa terdiri dari
determiner, adjective, dan noun. Contohnya the little boy atau this cute dress and so on. Lalu noun phrase juga bisa terdiri dari determiner, noun, dan preposition phrase. Jadi dalam noun phrase bisa ada phrase juga. Jadi selain lexical kategori seperti determiner, noun, adjective, bisa juga ada phrase seperti prepositional phrase, tapi cukup di situ saja. Jadi contohnya misalnya the little boy in a crib. Jadi in a crib itu adalah preposition phrase. Nanti kita akan lihat sama-sama nanti. Jadi kesimpulannya noun phrase itu bisa terdiri dari entah itu determiner noun, noun saja, adjective noun, determiner adjective noun, determiner adjective noun, preposition phrase. Jadi phrase structure rules-nya ini rumusnya. Oke. Pindah. Lalu ada verb phrase. Verb phrase sendiri itu merujuk pada frasa-frasa yang dibentuk oleh paling tidak satu kata kerja dan kata-kata yang bergantung pada kata kerja tersebut, yang dimana kata kerjanya seperti tadi berfungsi sebagai kata utama di dalam frasa tersebut. Jadi free structure rules untuk verb phrase itu bisa terdiri dari verb saja, bisa terdiri dari auxiliary verb, bisa verb dan noun phrase. Jadi untuk verb phrase yang verb saja contohnya adalah kata kerja sang. Lalu untuk verb phrase bisa juga terdiri dari auxiliary and verb. Contohnya will sing, or am going, or have been eating, or have eaten, semacam itu. Lalu verb phrase juga bisa terdiri dari verb dan noun phrase seperti ate the cake. Jadi suatu frase itu bisa terdapat frase lain di dalamnya, tidak hanya lexical kategori saja. Jadi misalnya ate the cake. Ate is the verb, the cake is the phrase, which is noun phrase. Lalu yang lainnya verb phrase bisa juga terdiri dari verb, noun phrase, and adverb. Jadi ate the cake hungrily, for example, or sing the song well or beautifully. Lalu untuk phrase structure rule yang selanjutnya untuk verb phrase ada verb, noun phrase, and preposition phrase. Jadi sang a song in the shower. Jadi sang itu verbnya, a song itu noun phrase, in the shower itu prepositional phrase. Untuk selanjutnya model verb phrase itu bisa terdiri dari verb, preposition phrase, dan adverb seperti fell into the pond slowly, or write the lesson nicely or something. Jadi kesimpulannya verb phrase itu bisa terdiri dari verb saja, auxiliary verb, verb dan noun phrase, verb dengan prepositional phrase, atau bisa dengan semuanya. Selanjutnya itu ada prepositional phrase. Jadi untuk phrase preposition itu merujuk pada frase yang dimulai dengan sebuah preposisi, yang dimana preposisinya itu berfungsi sebagai kata utama di dalam suatu frase. Untuk phrase structure rules-nya itu ada 2. Prepositional phrase-nya bisa terdiri dari preposition saja, misalnya in, atau outside, atau inside, pokoknya kata penunjukan from, within, and so on, with, from. Lalu ada prepositional phrase bisa juga terbentuk dari preposition dan noun phrase. Jadi ini
prepositionnya, dan ini noun phrase-nya. Jadi kesimpulannya preposition phrase itu ya preposition dan noun phrase. Oke, jadi kita latihan. Walaupun terdengar rumit, sebenarnya ini tidak terlalu rumit, ini sederhana saja. Jadi latihannya contohnya misalnya Maya watches a horror movie. So today I'm going to teach you how to make a phrase structure rules. Ya, jadi untuk Maya watches a horror movie is one sentence ya. Jadi untuk satu sentence ini, sentence Maya watches a horror movie kita potong dua. Jadi ini sentence-nya terdiri dari frasa apa saja. Jadi sebenarnya Maya watches a horror movie in the cinema alone is constructed based on two phrases, which is noun phrase and verb phrase. Jadi untuk frasa struktur yang pertama, Jadi untuk phrase structural yang pertama yang ini ya. Jadi sentence terdiri dari NP, NVP. Lalu kita fokus ke NP-nya dulu. Yang ini. Jadi yang ini ya. Jadi noun phrase-nya itu terdiri dari satu saja, yaitu noun. Tadi seperti yang di noun phrase sebelumnya dijelaskan, noun phrase itu bisa terdiri dari noun saja, bisa determiner noun, and so on. Jadi untuk kasus kalimat ini, noun phrase-nya itu cuma noun saja, yaitu Maya. Jadi phrase structure rule yang kedua itu ini, noun phrase and noun which is Maya. Ini ya. Lalu kita fokus ke bagian kedua dari kalimat, yaitu verb phrase. Nah, kita identifikasi yang mana saja bagian dari verb phrase ini. Jadi verb phrase-nya itu watches a horror movie in the cinema alone. Jadi watches is a verb. A horror movie is noun phrase. In cinema alone is preposition phrase. Jadi untuk kalau dibentuk menjadi verb phrase ya seperti apa? Phrase structure rules ya seperti ini. Jadi verb phrase-nya itu verb, watches, noun phrase-nya itu a horror movie, and then in cinema alone itu preposition phrase. Jadi untuk phrase structure rules itu harus diakhiri oleh diakhiri dengan leksikal kategori yang terkecil. Jadi semua bentuk frasa itu harus diidentifikasi konstituennya seperti ini. Jadi dia tidak boleh diakhiri oleh frase. Jadi selanjutnya itu misalnya dalam verb phrase ini di dalamnya ada noun phrase dan ada prepositional phrase. Ini harus dipecah lagi. Jadi seperti ini. Jadi dari noun phrase yang kedua, di dalam verb phrase tersebut kita harus pecah jadi identifikasi. Jadi dalam noun phrase yang ini ada determiner, ada horror is an adjective, and then noun. Jadi dia dipecah lagi NP-nya seperti ini. Determiner, adjective, and noun. And then in cinema alone itu preposition phrase, lalu kita pecah lagi apa saja di dalamnya yang membentuk preposition phrase. Yang pertama tentu saja preposition phrase,
A preposition and noun and adverb. Sebenarnya ini cinema alone ini juga sebenarnya juga noun phrase ya. Jadi noun and adverb. Tapi begini juga tidak apa-apa. Oke, untuk latihan yang pertama misalnya, the president will sign the paper tomorrow. That's one. Okay. So that's one sentence. Jadi ini satu kalimat ya. Lalu kita identifikasi terdiri dari frasa-frasa apa saja. Jadi kita identifikasi ada 2 frase, yaitu noun phrase dan ada verb phrase. Jadi untuk phrase structure rule yang pertama ini, sentence-nya itu terdiri dari NP and VP. Jadi kebanyakan memang sentence-nya itu ya terdiri dari noun phrase dan verb phrase. Lalu untuk noun phrase yang ini kita identifikasi lagi terdiri dari apa saja. Ada the and ada presiden. The itu apa? The itu determiner, presiden itu noun. Jadi adalah ini noun phrase terdiri dari determiner and noun. And then kita pindah ke verb phrase-nya yang ini. Jadi kita identifikasi lagi apa saja yang membentuk verb phrase yang ini. Ada will sign the paper tomorrow. Jadi will itu